anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Tian dalam pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tian harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman masa kecil, pembelajaran 2 dan 3. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, ayo dengarkan dan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah latihan menggerakkan otot-otot tubuh supaya dapat bergerak dengan sekuat-kuatnya. Otot yang perlu dilatih yaitu 1. Otot lengan, 2. Otot dada, 3. Otot punggung, dan 4. Otot perut. Semuanya itu perlu dilatih agar kuat untuk berjalan, berlari, meloncat, dan melompat. Seperti yang ada pada gambar, anak-anak itu sedang latihan saling mendorong. Gerakan saling mendorong merupakan latihan kekuatan untuk memperkuat otot lengan. Dulu Benny pernah ikut paman ke sanggar senam. Benny diajari paman gerak kekuatan. Benny menceritakan pengalamannya kepada Pak Guru. Teman-teman juga mendengarkan pengalaman Benny. Benny melakukan gerak saling mendorong dengan bertumpu pada tangan. Ayo lakukan bersama-sama. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah bersama dengan kakak atau adik atau dengan orang tua. Yaitu melakukan gerak saling mendorong yang bertumpu dengan tangan. Saat bergerak, tubuh harus seimbang. Coba anak-anak lakukan gerakan saling mendorong bersama teman. Karena saat ini adalah masa pandemi, anak-anak bisa mempraktekannya di rumah ya. Berdiri di hadapan temanmu. Pertemukan telapak tangan kalian. Berdiri dengan tegak, lalu kaki kanan berada di depan. Dengarkan aba-aba dari gurumu. Saat aba-aba mulai, lakukan gerakan saling mendorong. Saat aba-aba berhenti, maka hentikan doronganmu. Jadi saat melakukan gerakan saling mendorong, anak-anak dengarkan aba-abanya. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Bertumpu pada tangan akan melatih kekuatan. Bacalah percakapan berikut ini. Benny mencontohkan gerakan senam lantai. Benny berhasil melakukannya dengan baik. Benny merasa senang sekali. Nah, sekarang anak-anak dengarkan percakapan yang akan Bu Tian bacakan. Udin, Benny,
Hebat sekali gerakanmu. Ini adalah ungkapan pujian dari Udin untuk Benny. Lalu, Benny pun menjawab, "Terima kasih, Udin." Udin pun bertanya kembali, "Bagaimana perasaanmu, Benny?" Benny pun menjawab, "Aku senang sekali." Udin, "Aku juga ikut senang, Benny. Kamu memang berbakat dalam olahraga." Benny pun menjawab, "Kamu juga pasti bisa, Udin. Kita bisa berlatih bersama-sama." Dalam percakapan ini ada ungkapan pujian ya. Ungkapan pujian. Perhatikan gambar, tuliskan ungkapan pujian yang tepat. Gambar yang pertama ada gambar Lani menggambar bunga. Gambar yang kedua ada gambar Udin sedang berbagi kue dengan Benny. Di gambar yang pertama, kira-kira ungkapan pujian apa yang seharusnya Siti berikan untuk Lani? Siti memberikan ungkapan pujian kepada Lani yang pandai menggambar bunga. "Gambarmu bagus sekali, Lani." Itu adalah kalimat pujian, ungkapan pujian dari Siti untuk Lani. Lalu di gambar yang kedua, ungkapan pujian apa yang seharusnya Benny berikan untuk Udin? Kira-kira apa ya anak-anak? "Kamu baik sekali, Udin, mau berbagi." Nah, ini adalah ungkapan pujian yang diberikan Siti untuk Lani dan Benny untuk Udin. Anak-anak bisa memberikan ungkapan pujian ke orang lain ya. Anak-anak dengarkan bacaan berikut ini. Edo merayakan ulang tahun yang kelima di panti asuhan. Ulang tahun Edo di bulan Agustus. Di sana, Edo berbagi makanan dan mainan. Edo juga membawa bahan-bahan untuk membuat prakarya. Edo ingin membuat kalung yang berwarna merah putih. Kalung seperti gambar rantai lambang Pancasila. Bahan-bahannya adalah kertas warna merah dan putih. Selain itu, ada juga lem dan gunting. Mainan yang akan dibagikan Edo adalah bola. Nah, sekarang anak-anak, ayo bantu Edo menghitung bola dengan tepat. Di sebelah kanan ada sekumpulan bola yang jumlahnya cukup banyak. Ayo bantu Edo dalam menghitung bola tersebut. Caranya, kita mau kelompokkan menjadi 10 bola 10 bola. Sisanya masuk dalam satuan. 10 bola ini termasuk dalam puluhan ya. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bola. Kita kelompokkan menjadi 10 bola. Yang pertama. Lalu kita kelompokkan lagi karena sisanya masih banyak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bola lagi. Kita kelompokkan. Di kelompok yang kedua 10 bola. Jadi puluhannya ada 10, 20. Sudah ada 20 bola. Sisanya kita hitung di samping puluhannya. Sisanya ini termasuk dalam satuan. Mari kita mau hitung bersama-sama. Ada berapa sisanya? 1, 2, 3. 3 satuan. Puluhannya ada 10, dibacanya seperti ini ya. Lalu 20. Berarti 10, 20. Yang sisanya ada 1, 2, 3. Termasuk dalam satuan. Berarti bola ini ada 23 bola. Untuk lebih memudahkannya kita hitung atau kita lingkari 10, 10. Kalau sudah dilingkari 10, 10 kita hitungnya 10, 20, 1, 2, 3. Berarti ada 23 bola. Nah sekarang ayo kita membilang dari 10 sampai dengan 23. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini adalah membilang dari 10 sampai dengan 23 sesuai dengan banyaknya bola edo yang akan dibagikan kepada anak-anak yang ada di panti asuhan. Ada 23 bola. Nah, sekarang mari menghitung banyak benda. Hitung kue dan bahan untuk membuat kalung. Lingkari setiap 10 benda. Hitung banyaknya, lalu tulis lambang bilangannya. Jadi, di bawah ini ada gambar kue dan bahan untuk membuat kalung. Anak-anak, lingkari setiap 10 benda. Kita hitung 1, kemudian kita lingkari ya setiap 10 benda itu. Mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lingkari 10 kue. Karena masih banyak, kita hitung kembali. Apakah masih bisa dilingkari 10 benda lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Kita lingkari kembali. 10 benda. Kita hitung sisanya. Karena tidak dapat dilingkari 10 lagi, kita hitung sisanya. Ada berapa ya kira-kira? 1, 2, 3, 4. Berarti kita bacanya ada 10, 20, 21, 22, 23, 24. Lalu kita tuliskan lambang bilangannya 24. Di benda berikutnya ada bahan untuk membuat kalung. Kita lingkari lagi 10, 10. Jadi setiap 10 benda kita lingkari. Kalau masih sisanya banyak, kita hitung kembali. Apakah masih bisa dilingkari 10 benda? Nah, sekarang kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lingkari kembali 10 bahan untuk membuat kalung. Karena sisanya masih banyak, kita hitung apakah masih bisa dilingkari 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lingkari kembali 10 benda ini. Berarti puluhannya sudah ada 2 ya. 20-an. Berarti dibaca 20. Sisanya kita lanjutkan berhitungnya. Ada 1, 2, 3. Berarti 20, 21, 22, lalu 23. Banyaknya bahan untuk membuat kalung ada 23. Kita tuliskan lambang bilangannya 23. Itu adalah cara menghitung banyaknya benda dengan melingkari setiap 10 benda. Sisanya termasuk dalam satuan. Mengelompokkan benda. Anak-anak perhatikan, anak-anak diminta untuk mengelompokkan benda. Yang pertama 21, yang kedua 25. Edo mempunyai banyak kertas putih. Edo ingin mewarnai kertas tersebut dengan warna merah. Warnai sebanyak bilangan yang tertulis. Jadi kertas putih ini berwarna putih yang berbentuk segi 4. Nah, sekarang kita mau mengelompokkan banyaknya benda sesuai dengan lambang bilangan yang ada di samping kirinya. Di kelompok pertama, kita mau hitung sebanyak 21 kertas putih yang harus diberi warna. Jadi kita hitung terlebih dahulu sejumlah 21. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21. Stop sampai di situ diberi warna. Kelompok pertama diberi warna orange ya. Ada 21 yang diberi warna. Berikutnya, anak-anak hitung sebanyak 25 kertas putih yang harus diberi warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sebanyak 25 kertas putih yang diberi warna merah. Itu cara mengelompokkan benda dengan memberi warna sejumlah lambang bilangannya. Di hari ulang tahunnya, Edo membuat hiasan dari kertas. Edo membuatnya bersama dengan teman-teman di panti asuhan. Bersama Siti, Dayu, dan Lani, Edo membuat rantai. Gambar rantai terdapat dalam Pancasila. Rantai adalah simbol sila kedua dalam Pancasila. Ingatkah kamu bunyi sila kedua? Apakah anak-anak masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Kira-kira apa ya bunyinya? Ayo apa? Nah, benar. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bunyi sila kedua Pancasila. Anak-anak harus ingat ya. Edo juga suka berbagi dengan teman. Berbagi adalah perilaku yang baik. Perbuatan berbagi sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila. Selain berbagi, ada perbuatan yang lain yang sesuai dengan sila kedua, yaitu saling tolong-menolong, membantu teman yang kesusahan, dan berbagi. Itu adalah pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Amati gambar rantai, tanyakan kepada teman atau gurumu tentang maksud gambar tersebut. Berapa banyak mata rantainya? Kira-kira ada berapa ya banyak mata rantai pada simbol sila kedua? Rantai terdiri atas 17 mata rantai yang berbentuk segi 4 berjumlah 8 dan mata rantai yang berbentuk lingkaran berjumlah 9. Jadi mata rantai ini mempunyai dua bentuk, segi 4 dan lingkaran. Mata rantai segi 4 ini melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Anak-anak ingat ya, setiap bentuk mata rantai ini memiliki arti yang berbeda. Yang lingkaran melambangkan perempuan, yang segi 4 melambangkan laki-laki. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan,
saling membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Jadi, mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran ini kan saling berkaitan. Nah, itu memiliki arti sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan ini saling membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat. Buatlah rantai dari kertas warna. Tugas yang akan datang, anak-anak membuat rantai ya dari kertas warna, boleh dari kertas lipat yang berwarna-warni. Tunjukkan hasilnya kepada teman, guru, dan keluargamu. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat rantai dari kertas. 1. Potong kertas memanjang. Anak-anak boleh memakai kertas lipat yang berwarna-warni, lalu dipotong memanjang. Kemudian, langkah yang kedua adalah buat kertas berbentuk cincin, lalu rekatkan, boleh dengan lem atau di staples. Yang ketiga, buat cincin berikutnya dengan mengaitkan dalam cincin yang pertama. Jadi cincin yang kedua dikaitkan ke cincin yang sebelumnya, yang sebelum dibuat. Lakukan secara berulang. Yang keempat, gabungkan ujung rantai dengan ujung lainnya. Nah, setelah cincin dibuat saling terkait, lalu kaitkan ujungnya. Amati lambang-lambang dari Pancasila berikut ini. Berikut ini ada gambar simbol dari setiap sila yang ada pada Pancasila. 5 gambar berbeda ini ada pada perisai yang ada di burung Garuda. Tunjukkan lambang sila kedua Pancasila kepada teman dan gurumu. Nah, di sini sudah ada tanda panah ya, yang menunjukkan gambar rantai. Edo telah selesai membuat kalung merah putih. Hasilnya rapi sekali. Dayu memuji kalung buatan Edo. Edo, karyamu bagus sekali, kata Dayu. Ungkapan pujian dapat disampaikan secara lisan. Amati ungkapan pujian berikut ini. Jadi ungkapan pujian itu disampaikan secara lisan, yaitu dengan perkataan. Contohnya, Siti, warna bajumu cerah sekali. Aku menyukainya. Kedua, Beni, suaramu merdu sekali. Yang ketiga, Udin, tulisanmu sangat rapi. Yang keempat, Dayu, gambar karyamu indah sekali. Itu adalah contoh kalimat atau ungkapan pujian yang dapat diberikan kepada orang lain untuk memuji tentang sesuatu hal, agar orang lain menjadi lebih semangat dan senang. Demikianlah penjelasan materi dari tema 5, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Butian harap anak-anak sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Butian berikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.